warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita akan membaca doa dan dipimpin oleh ketua kelas. Kepadanya dipersilakan. Alhamdulillah sudah dilaksanakan, dan kita akan absen terlebih dahulu. Andini, Beni, Chandra, Deni, Ella, Ika, Iko. Saya harap sudah hadir semua ya pada kesempatan pagi hari ini. Untuk itu Bapak akan melihat untuk sikap dalam mengenai kebersihan pada pagi hari ini. Apakah sudah piket semua? Alhamdulillah sudah ya. Maka dari itu Bapak akan menyinggung dengan materi pagi hari ini dengan informasi kemarin yang saya sampaikan, bahwasanya ketua kelas diimbau membawa alat yang menghasilkan bunyi, yaitu botol plastik, sendok, peluit, kresek, atau ditambah dengan alat yang lainnya yang disuruh ketua kelas kepada siswa lainnya untuk menambahkan kegiatan pada materi pembelajaran hari ini. Maka dari itu tidak lupa pula untuk kita sikap dalam syukur menyempatkan pada pagi hari ini karena sudah diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Maka dari itu kita selanjutnya akan menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh ketua kelas. Kepadanya dipersilakan. Ya, sudah dilaksanakan. Baik. Kemudian saya akan menanyakan kepada siswa di sini apa yang mengenai materi pada pagi hari ini. Coba dilihat di buku kalian ya, sudah dipaparkan di situ di mejanya masing-masing. Di situ yang akan ditanyakan apa dalam sampul buku, dan apa judul buku, dan apa ciri khas dari keragaman buku tersebut, dan apa kesimpulan dari itu. Di sini dalam sampul buku itu terdapat anak dan guru yang memegang buku yang mengamati tentang keberagaman budaya bangsa Indonesia, dan judul buku tersebut Indahnya Kebersamaan. Di sini ciri khas di dalam buku tersebut, meskipun beragam budaya bangsa Indonesia, terdapat agama, budaya, dan ras. Di sini agama biasanya terdapat keyakinan masing-masing. Contohnya seperti Hindu, Buddha, Islam, dan lain sebagainya. Biasanya budaya di sini sudah tradisi atau disebut dengan tari atau bahasa ya, yang disampaikan kepada khalayak masyarakat. Dan ras itu sudah umum, maupun budaya agama biasanya diwarnai kulit atau ciri khas masing-masing. Sebelum saya sampaikan, apakah ada yang pertanyaan yang siswa ditanyakan? Silakan. Oh ya, bagus. Jikalau tidak ada yang dipertanyakan, Bapak akan lanjut kepada materi pada pagi hari ini. Saya akan memberikan contoh di dalam seorang anak Bali di belakang rumah adat. Itu menunjukkan bahwasanya rumah Bali tersebut itu adanya
budaya mereka, sudah tradisi ciri khas budaya Bali, biasanya rumahnya persegi panjang, ya, menandakan sosial masyarakat. Dan di sini untuk pakaian adat Bali, biasanya ciri khas mereka itu adanya pakaian adat Bali seperti di dalam tari, ya, tari Bali itu sering dipakai, maupun di dalam adat pernikahan itu dipakai, itu sudah tradisi budaya mereka, maupun dalam bahasa penyampaiannya itu budaya. Nah, di sini akan saya sampaikan kepada kalian bahwasanya kita akan mengamati dalam buku tersebut. Coba dilihat di buku halaman 1. Di situ terdapat pada pawai budaya, di mana pawai budaya mengenai tentang agama Bali, ya. Biasanya agama Bali tersebut biasanya adanya budaya mereka disampaikan pada khalayak masyarakat. Tentang adanya budaya tersebut terdengar dengan adanya gendang, tipa yang menghasilkan bunyi atau lainnya, itu tandanya semakin dekat untuk khalayak masyarakat yang menandakan pawai. Nah, di sini saya akan memberikan kalian tugas. Coba kalian simak pada materi halaman kedua. Materi halaman kedua itu disampaikan untuk kita kerja kelompok dalam pengamatan, ya. Nah, itu adanya paragraf 1, 2, dan 3, dan 4, dan 5. Itu tolong diisi. Dan pengisian data tersebut, kita jumlah murid adalah 25, dibagi 5 adalah satu kelompok mendapatkan 5. Nah, silakan diisi. Dan setelah diisi nanti dikumpulkan kepada ketua kelas, ya. Alhamdulillah, kita akan lanjut kepada materi selanjutnya mengenai ciri khas daerah. Nah, di situ ciri khas daerah, kalian akan mengisi data tabel untuk penilaian Bapak mengenai rubrik. Nah, tabel tersebut contoh saya berikan kepada Ica, bernama Ica, asal daerah Minang misalkan, makanan daerah rendang. Nah, misalkan seperti itu. Atau kalau dia Bali, misalkan Dito, berasal daerah Bali, ciri khas makanannya misalkan dia sate lilit. Nah, seperti itu. Ciri khas daerah budaya mereka mempunyai masing-masing. Untuk sikap saling menghargai, Bapak akan memberikan contoh. Itu terdapat pada tabel 1 dan tabel 2. Nah, di situ mengisi kalian tabel 1, ya. Setiap yang diisi seperti contoh sikap menghargai dan tidak sikap menghargai, itu contohnya saya berikan tabel 1 dan tabel 2. Contohnya, meskipun kita saling sikap menghargai, itu contohnya budaya masyarakat berbeda macam suku, maka dari itu kita
tetap saling menghargai dan seperti itu. Dan sikap tidak saling menghargai biasanya misalkan jadi bermain bersama suku bangsa itu sendiri. Nah, seperti itu sikap tidak saling menghargai. Tolong memberikan contoh masing-masing yang kalian amati dan diisi dengan uraian kalian sendiri. Untuk itu saya penyampaian yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini dipukul kepada ketua kelas. Nah, saya Bapak akan lanjut ya. Saya harap itu sudah dilaksanakan dan diselesaikan. Ke materi selanjutnya mengenai tentang bunyi. Bunyi di sini alat yang kita sudah dipersiapkan dari awal akan disampaikan materi pada hari ini. Bapak mengaitkan tentang materi pada hari ini. Contoh, seruling itu ditiup, itu dibunyikannya melalui ditiup. Dia akan menghasilkan getaran melalui udara dan menghasilkan bunyi. Itu contoh. Dan misalkan angklung itu digoyang, dia akan menggetar dan menghasilkan bunyi. Nah, seperti itu. Kalau dia gendang, dia dipukul, dia akan menghasilkan getaran melalui udara dan akan berbunyi seperti itu. Meskipun pada materi ini kita akan samakan dengan alat yang kalian dipersediakan, itu tolong diisi ya materinya ya, akan pada tabel pada hari ini yang menghasilkan bunyi. Nah, seperti itu kira-kiranya. Untuk itu Bapak akan tanyakan kepada kalian setelah tugas itu selesai. Lia. Baik, alhamdulillah sudah dilaksanakan pada siswa sekalian rekannya di sini. Liana. Saya Lia, akan tanyakan apakah kalian sudah memahami Lia. atau tidak. Kalau tidak memahami silakan kalau akan ada pertanyaan yang lain. Oh ya, Andini misalkan di situ bertanya ya bagus mengenai Pak bagaimana bisa itu alat menghasilkan bunyi. Ya bagus, pertanyaannya seperti itu. Karena di sini alat suatu yang menghasilkan bunyi biasanya dihasilkan oleh getaran ya. Getaran tersebut melalui udara. Nah, di situ getarannya melalui udara menghasilkan bunyi. Dengan menghasilkan bunyi di sini bisa saya jelaskan alat yang bisa menghasilkan bunyi biasanya terdapat pada benda padat, cair, gas. Nah, seperti itu. Dan tidak mendapatkan hasil bunyi itu di ruang hampa. Kira-kiranya seperti itu. Nah, apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya, bagus. Tidak. Saya harap sudah bisa dimengerti untuk penyampaiannya pada pagi hari ini. Nah, di sini Bapak akan lanjut kepada pembahasan kita mengenai mengulas kembali. Nah, akan dievaluasi mengenai pembelajaran pada hari ini tentang kebudayaan beragam masyarakat. Di mana kebudayaan berbagai masyarakat di sini adanya agama, budaya dan ras. Meskipun kita berbeda, di situ adanya agama, yakni Islam, Hindu, Buddha, ya, dan yang lainnya. Untuk budaya biasanya dilakukan sudah tradisi di masyarakat, yaitu tari, ya. Kalau di Lampung itu tari sembah, tari siger, ya.
Nah, itu budaya tradisi orang Lampung. Nah, selain daripada itu, kalau dia Sunda, biasanya tradisinya dilakukan melalui kudu kepang. Nah, seperti itu. Kalau dia Jawa, jaipong. Nah, itu sudah tradisi. Nah, itu sudah budaya. Antara budaya memiliki bahasa tersendiri. Kalau dia Lampung, sukunya bahasanya Lampung biasanya. Agami Dipa mau kemana? Nah, kalau dia Sunda, hayang kemana? Berarti mau kemana? Nah, seperti itu. Bahasa tersebut sudah tradisi adat budayanya tersendiri. Dan ras itu biasanya melalui umum, warna kulit atau apa yang terdapat ciri khas tersendiri. Nah, untuk itu ya yang saya sampaikan, kita akan tutup acara ini dengan tepuk gemuruh. Nah, ya, dipersilakan siswa berdiri. Coba peragakan tangan di atas sekali, tepuknya sekali, dari paha sekali, kemudian ke atas 2 kali, 2 kali, terakhir petik. Nah, seperti ini. Nah, itu 2 kali kalau di atas ya, 1 kali di bawah. 1. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.